kering. Ini loh, tanaman singkong sudah pada mati semua, sudah pada mengering karena kurangnya air hujan yang turun. Biasanya di bulan-bulan Mei itu masih curah hujan masih tinggi, tapi ternyata dari bulan 3 makam yang diyakini sebagai petilasan Abdi Sunan Kalijaga di tempat ini. Tapi untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Sarsetia Channel. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan bisa terselamatkan dan sehat selalu. Allah memberkati kita semua. Allahumma amin. Dan bertepatan dengan hari yang sangat prestisius ini kawan-kawan, hari Idul Adha atau yang lebih familiar disebut dengan Lebaran Haji. Saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan di kesempatan yang bahagia ini saya akan mengajak kawan-kawan semuanya untuk jalan-jalan di sebuah tempat yang sangat keren, sangat menawan sekali kawan-kawan. Keindahan pegunungan, bukit-bukit, dan pinggiran pantai yang begitu mempesona. Seperti apa susur pantai yang akan saya lakukan ini? Jangan skip videonya kawan-kawan dan ikuti terus Sarsetia Channel. Sebuah tempat yang elok menawan. Ini di sebelah barate Pantai Kalimirah, kawan-kawan. Saya tahu pantai apa namanya. Saya akan coba telusuri di pinggir pantai di sini yang memang pemandangannya tidak kalah menarik dengan pantai-pantai di Jawa Timur maupun di daerah Yogyakarta. Meskipun ini masih pagi tapi sudah panas sekali kan ya, karena memang musim kemarau. Sudah berapa bulan hujan tidak turun di selatan Wonogiri ini. Berapa tahun yang lalu saya sudah pernah dan sempat mereview tempat ini, tapi dalam saat itu musim penghujan kalau nggak salah kan ya. Jadi view pinggir-pinggirnya itu hijau royo-royo. Tapi kalau yang ini sekarang sudah banyak yang mengering, tanaman-tanaman liar seperti ini yang ada di tepian pantai ini sudah banyak yang mengering. Jadi ya rumput-rumput pun sudah kering, tapi tidak mengurangi view dan keindahan alam di sekitar sini. Aku naik kelingan ke sini ki ingat Bukit Pengilon kan di Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. View-nya mirip-mirip seperti ini. Jadi setiap pengunjung yang mau ke Bukit Pengilon itu susur pantai, jalannya juga hampir sama lah seperti ini. Perbukitan yang berhadapan langsung dengan pantai, mungkin sejauh 9 atau 10 km jauhnya kalau ditempuh dari Pantai Siyung sampai ke puncak Bukit Pengilon. Itu sangat menarik. Saya terinspirasi sekali dengan wisata pantai, wisata Bukit Pengilon itu kan ya. Soalnya aku seneng melaku berpetualang seperti ini. Spot pemancingan yang keren.
Sayangnya rumput-rumput liare itu sudah pada kering karena tidak turun hujan kan ya. Coba nek masih hijau, pasti menambah keindahan suasana dan teduhnya tempat ini. Itu spot pemancingan kendit namanya. Yang waktu itu saya mau ke situ, mau review ke situ. Tuh ke situ yang ada gubuknya itu. Tapi sayangnya aku rawani mudun. Soalnya itu loh suram sekali jalannya. Dan hanya dengan satu pohon bambu untuk alat naik dan turun ke tempat itu. Dan saya akan terus menyusuri area ini sampai di mana ya. Kalau nggak salah setelah ini Anggangan atau Dulu kalau tidak salah, sampai Dulu. Capek. Jauh dari tempat saya memarkir kendaraan tadi kan ya. Soalnya nggak bisa ditempuh dengan kendaraan bermotor, harus memerlukan fisik dan stamina yang prima untuk menyusuri daerah ini. Ladang-ladang milik warga sudah pada mengering kan ya. Ini gagal panen untuk warga sekitar sini karena tidak kunjung turun hujan sampai sekarang. Bahkan semenjak tanaman mulai ditanam, bibit-bibit mulai ditanam di sawah dan ladang milik warga seperti ini, berapa minggu kemudian sudah tidak lagi turun hujan sampai sekarang. Dan ya inilah resikonya jadi petani kawan-kawan di pinggiran pantai, di perbatasan benua Samudra Hindia yang notabene kering, gersang jikala musim kemarau seperti ini. Ini seperti kawan-kawan saksikan sendiri, tanaman kacang hanya sebesar ini dan sudah tidak ada hujan dan pasti sebentar lagi mengering juga. Nah, di depan saya itu pantai Kandangan. Di sekitar tempat ini ada makam atau petilasan yang entah mitos atau fakta diyakini sebagai masyarakat sekitar itu makamnya Abdi Sunan Kalijaga. Tapi untuk kebenaran ceritanya saya juga belum menemukan narasumber yang bisa dipercaya kan di sini di Kandangan. Yang keren. Nah, ini dia makam atau petilasannya kan ya. Tapi sayangnya batu-batunya sudah tidak asli lagi seperti dulu, karena ini sudah berbentuk batu-batu buatan sekarang. Tapi tidak tahu kalau untuk nisannya ini kan ya. 3 makam yang diyakini sebagai petilasan Abdi Sunan Kalijaga.
di tempat ini. Tapi untuk kebenaran ceritanya yo saya tidak bisa memastikan karena saya belum menemukan sumber narasumber yang bisa dipercaya. Ini terletak di kandangan. Ini spot pemancingan dan mencari lobster kan ya. Waktu itu saya review Mas Blendik di sebelah sana. Itu di depan itu. Tempatnya keren. Kalau dulu seperti masih apa ya, masih dikeramatkan tempat ini kan ya, karena banyak sekali orang yang datang ke sini untuk apa sih namanya, berdoa, untuk nyekar, untuk itu membawa kembang atau apapun untuk meminta sesuatu, maksudnya untuk berdoa di tempat yang seperti ini, karena dulu ini disakralkan, disucikan, memang benar. Dan banyak sekali malah orang-orang dari luar daerah sini yang sering datang atau yang banyak datang ke tempat ini kan ya. Tapi untuk sekarang nggak tahu deh masih ada, masih banyak atau tidak, karena ya itu tadi, ada tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab yang mengganti batu-batu nisan. Keaslian batu nisannya itu jadi seperti itu. Jadi itu merusak nilai-nilai sejarah juga kan ya. Nah, saya itu ingin ke balik bukit itu kan, ke balik bukit itu loh, tuh di balik bukit itu. Tapi sepertinya nggak ada jalan ya. Saya belum pernah soalnya. Apa mungkin jalannya melingkar tadi, melewati di balik belakang bukit itu ya. Tempat yang indah, penuh pesona. Lumayan panas, tapi saya akan coba ke balik bukit itu kan kawan, lewat mana nanti saya tak tarik. Seperti ini kondisi tanaman para petani di ladang kan ya, sudah pada mengering seperti ini. Tanah juga sudah mulai kering. Ini loh, tanaman singkong sudah pada mati semua, sudah pada mengering karena kurangnya air hujan yang turun. Biasanya di bulan-bulan Mei itu masih curah hujan masih tinggi, tapi ternyata dari bulan Mei bahkan di akhir Maret sudah tidak turun hujan sama sekali sampai sekarang. Jadi kondisinya seperti ini, memprihatinkan, tapi ya gimana lagi. Duh, ternyata tidak ada akses jalan kawan-kawan. Mau menembus tempat yang di balik tebing tadi itu, tapi nggak bisa ya. Harusnya bisanya itu lewat tangkil naik ke atas itu sebelah selatan, terus sumber mata air Banyutawa itu baru bisa kemudian ke sebelah timure terputus, itu nggak bisa nyambung untuk sampai ke kandangan. Jadi harus melewati tegalan-tegalan milik warga dan harus jalan berputar, melingkar. Maksud saya mau ke Pantai Banyutawa, tapi ternyata nggak ada jalan dan saya harus kembali.
sayang sekali nggak ada akses jalan tadi kan ya, itu loh dari pandangan tadi mau ke Pantai Banyutowo itu kalau dilalui melalui pantai, tepian-tepian pantai itu nggak bisa dan harus melingkar, jalan melingkar melewati tegalan warga. Kalau dari sini ya sekitar 5-6 kilometer. Bukit yang menjulang, yang menawan, pantai yang biru di depan sana, tebing-tebing tinggi menjadi kokoh dan terpaan ombak dan badai. Suara burung-burung alam yang menambah suasana menjadi begitu sangat alami. Rasa kita dekat dengan Tuhan, bahwa begitu agung, begitu besar Allah menciptakan keindahan ini untuk kita nikmati bersama kawan-kawan. Dan selalu harus diingat bahwa kita harus selalu menjaga, selalu melestarikan apa yang sudah dianugerahkan Allah terhadap kita semua. Satu hal yang sangat luar biasa dalam hidup saya, bisa menikmati alam yang begitu bersahabat kawan-kawan. Dan pada akhirnya durasi juga yang harus memisahkan kita. Kita akhiri dulu untuk video kita kali ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Saros Setia Channel. Untuk penjenengan semua yang sudah mendukung channel saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kebaikan penjenengan semua pasti akan dibalas beribu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa jaga kesehatan selalu untuk kawan-kawan semuanya. Dan sampai berjumpa di video-video Saros Setia selanjutnya yang tentunya tidak kalah seru dan menariknya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam saya membuat video. Dan di akhir video, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.